Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang bukan hanya menggetarkan langit dan bumi, tetapi juga mampu membuka pintu hati yang paling dalam. Kalimat itu sederhana, mudah diucapkan, namun menyimpan rahasia yang tak pernah habis diselami. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat yang menjadi cahaya dalam kegelapan, penuntun di jalan yang sunyi, dan kunci yang membuka mata batin menuju hakikat kehidupan. Kalimat ini bukan sekadar lafaz di lisan, melainkan janji suci antara hamba dan Tuhannya. Ia hidup di dalam nafas, berdetak bersama jantung, dan menuntun setiap langkah. Siapa yang benar-benar meresapinya, ia akan merasakan ketenangan yang tak terguncang oleh dunia, dan cinta yang tak tergantikan oleh apapun selain Dia. Kalimat la ilaha illallah bukan sekadar rangkaian huruf dan suara yang keluar dari mulut seorang muslim. Ia adalah inti dari semua risalah, pondasi dari seluruh bangunan agama, dan ruh dari segala amal. Kalimat ini disebut sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang murni, yang darinya segala kebaikan bermula. Setiap muslim diajarkan kalimat ini sejak kecil. Seorang bayi muslim yang baru lahir, telinganya diperdengarkan azan dan iqamah. Lalu ketika ia wafat, kalimat ini pula yang menjadi wasiat terakhir. Dari lahir hingga mati, la ilaha illallah mengiringi perjalanan seorang hamba. Namun, apakah kita sungguh memahami apa yang terkandung di dalamnya? Banyak orang yang mengucapkannya hanya sebagai syarat formalitas, tanpa meresapi kedalaman maknanya. Padahal, kalimat ini adalah kalimat yang membuat langit dan bumi tegak. Kalimat yang dengannya Allah ciptakan manusia, jin, dan seluruh makhluk. Allah tidak menciptakan kita untuk hal lain kecuali agar kita memahami, menghayati, dan mengamalkan kalimat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Ayat ini menjadi penjelasan paling tegas, bahwa tujuan penciptaan hanyalah untuk mengakui keesaan Allah. Dan inti dari pengakuan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Keagungan kalimat tauhid. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kalimat ini memiliki kedudukan luar biasa. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad. Bayangkan, sebuah kalimat yang diucapkan dengan ikhlas dapat menjadi kunci surga. Mengapa demikian? Karena kalimat ini mengandung penyerahan total, pengakuan yang paling murni, dan ikatan paling kuat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kalimat la ilaha illallah bagaikan sebuah getaran yang mengguncang alam semesta. Seluruh malaikat, arsy, langit, dan bumi berdiri di atas fondasi ini. Tanpa kalimat ini, manusia hanyalah tubuh kosong tanpa arah. Kalimat ini pula yang membedakan antara muslim dan kafir. Imam Al-Ghazali pernah menulis, kalimat tauhid itu ibarat pohon. Akar-akarnya adalah keyakinan di hati, batangnya adalah ucapan lisan, dan buahnya adalah amal perbuatan. Maka, seorang muslim yang hanya berhenti pada ucapan, tanpa keyakinan dan amal, ia belum benar-benar menanam pohon itu dengan sempurna. Kisah Bilal bin Rabah dan getaran tauhid. Sejarah Islam penuh dengan kisah orang-orang yang mempertahankan kalimat ini meski harus menanggung siksaan berat. Lihatlah Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam di Makkah. Ia dipaksa oleh tuannya untuk meninggalkan iman, dipaksa menyembah berhala, dipaksa menghina Rasulullah. Namun, setiap kali cambuk dan batu menimpa tubuhnya, ia hanya menjawab dengan satu kalimat, Ahad, Ahad, yang bermakna Allah yang Esa. Kalimat itu bukan hanya keluar dari mulutnya, tetapi juga dari kedalaman jiwanya. Bilal telah merasakan getaran kalimat tauhid. Baginya, dunia ini tidak lebih berharga daripada keyakinan kepada Allah. Itulah kekuatan la ilaha illallah, mampu menjadikan seorang budak hina di mata manusia, menjadi mulia di sisi Allah. Mengapa disebut menggetarkan langit dan bumi? Kalimat la ilaha illallah disebut menggetarkan langit dan bumi karena ia adalah inti dari segala kebenaran. Tanpa tauhid, alam semesta akan hancur. Allah berfirman, "Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya keduanya telah binasa." Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Ayat ini mengajarkan, seandainya ada lebih dari satu Tuhan,
maka alam tidak akan pernah stabil. Hukum alam akan rusak, kehidupan akan kacau. Tetapi karena hanya ada satu Allah, maka langit tetap pada orbitnya, bumi tetap berputar, matahari tetap terbit dan tenggelam, air tetap mengalir, dan manusia tetap hidup dengan keteraturan. Semua keteraturan ini adalah bukti keesaan Allah, dan bukti betapa kalimat tauhid menjadi pondasi keberadaan semesta. Kini mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang hidup? Ataukah sekadar mengikuti kebiasaan tanpa kesadaran? Kalimat ini adalah amanah. Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalimat ini adalah garis pembatas antara iman dan kufur. Tidak ada yang lebih berharga daripada ucapan ini. Namun, betapa sering kita lalai, sibuk mengejar dunia, tetapi lupa merenungi kalimat yang menjadi inti keberadaan kita. Pembukaan ini mengajak kita untuk merenung bahwa la ilaha illallah bukan sekadar bacaan formal, melainkan kalimat agung yang menegakkan langit dan bumi. Inilah kalimat yang membuat seorang budak berani menantang majikannya, kalimat yang menguatkan nabi-nabi di hadapan umatnya, kalimat yang menjadi kunci surga dan keselamatan akhirat. Maka, sebelum kita masuk lebih dalam pada bab-bab berikutnya, mari kita hidupkan kembali kalimat ini dalam hati kita. Ucapkan dengan penuh kesadaran, hayati dengan seluruh jiwa, dan biarkan kalimat ini mengguncang hati kita, sebagaimana ia mengguncang langit dan bumi. Bab 2 Makna lahiriah yang terucap. Secara lahiriah, la ilaha illallah berarti, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini terdiri dari dua bagian penting, penolakan, nafi, dan penetapan, itsbat. Penolakan terkandung dalam kata la ilaha, tiada sesembahan yang benar, dan penetapan terkandung dalam ilallah, kecuali Allah, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Inilah fondasi dasar Islam, garis pemisah antara iman dan kekafiran. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad, ayat 19. Ayat ini menjadi bukti bahwa kalimat tauhid bukan hanya tuntutan iman, tetapi juga pengetahuan. Seorang hamba harus mengetahui, memahami, dan meyakini kalimat ini secara sadar, bukan sekadar mengikuti kebiasaan atau ucapan orang tua. Makna penolakan, nafi. Ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha, itu berarti ia menolak segala bentuk sesembahan selain Allah. Tidak ada berhala, patung, bintang, matahari, bulan, manusia, harta, kedudukan, ataupun hawa nafsu yang berhak dipuja. Penolakan ini adalah pemutusan ikatan dengan segala sesuatu yang selama ini dijadikan sandaran selain Allah. Inilah sebabnya Nabi Ibrahim, alaihi salam disebut sebagai Hanif, orang yang lurus. Ia memutuskan hubungan dengan penyembahan bintang, matahari, dan bulan, lalu mengarahkan wajahnya hanya kepada Allah. Al-Quran mengabadikan kisahnya. "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan." Quran Surat Al-An'am, ayat 79. Dengan kata lain, penolakan dalam kalimat tauhid bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah revolusi batin. Seseorang menolak segala bentuk ketergantungan selain Allah, menolak segala sesuatu yang bisa menyaingi cinta dan ketundukan kepadanya. Makna penetapan, itsbat. Setelah menolak, barulah seorang hamba menetapkan dengan penuh keyakinan, ilallah, hanya Allah yang berhak disembah. Inilah puncak dari pengakuan lahiriah. Seseorang tidak hanya mengatakan bahwa berhala atau selain Allah tidak berhak disembah, tetapi ia menegaskan bahwa hanya Allah lah yang memiliki sifat ketuhanan, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan Maha Mengatur. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 163. Ayat ini mengajarkan bahwa penetapan keesaan Allah melahirkan ketenangan, karena hati hanya memiliki satu tujuan, tidak terombang-ambing oleh banyaknya sesembahan. Kisah Abu Thalib, lahiriah yang tak tersampaikan. Makna lahiriah kalimat tauhid terlihat jelas dalam kisah pamannya Nabi, Abu Thalib. Di akhir hayatnya, Rasulullah mendatanginya,
mengajaknya mengucapkan la ilaha illallah. Dengan itu, Nabi berharap Abu Thalib bisa mendapat syafaat. Namun, Abu Jahal dan orang-orang Quraisy menekan agar Abu Thalib tetap dalam agama nenek moyangnya. Akhirnya, Abu Thalib meninggal tanpa sempat mengucapkan kalimat ini. Secara lahiriah, lidahnya tidak mengucapkan, hatinya tidak menetapkan, meski sepanjang hidup ia melindungi Nabi. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat tauhid secara lahiriah, bukan hanya amal baik atau jasa besar. Amal sebesar apapun tidak akan menyelamatkan tanpa kalimat ini. Kekuatan lahiriah kalimat tauhid. Para sahabat memahami betul pentingnya ucapan lahiriah ini. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesaksian lahiriah dengan lisan adalah tanda masuk Islam. Itulah mengapa ketika seseorang bersyahadat, statusnya berubah seketika dari kafir menjadi muslim. Bahkan jika ia baru mengucapkannya di tengah peperangan, darahnya langsung terjaga. Hadits ini menunjukkan bahwa ucapan lahiriah memiliki kekuatan hukum dalam syariat. Renungan bagi hati yang lalai. Namun, jangan sampai seseorang hanya berhenti pada lahiriah tanpa memahami batiniahnya. Banyak orang mengucapkan kalimat tauhid, tetapi dalam kehidupannya masih menyembah harta, jabatan, atau hawa nafsu. Mereka berkata, la ilaha illallah, dengan lisan, tetapi hatinya penuh sesembahan selain Allah. Renungkanlah firman Allah. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka apakah kamu akan menjadi pelindung baginya? Quran Surat Al-Furqan, ayat 43. Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa makna lahiriah harus diiringi dengan kesadaran batin. Jika tidak, maka kalimat tauhid hanya akan menjadi rutinitas lisan yang hampa. Penerapan dalam kehidupan. Makna lahiriah la ilaha illallah menuntut kita untuk menjaga lisan. Setiap kali mengucapkannya, hendaknya hati menghadirkan makna penolakan dan penetapan itu. Saat salat, zikir, atau doa, kalimat ini bukan sekadar bacaan, tetapi janji yang diperbarui. Janji bahwa kita menolak segala yang palsu dan menetapkan hanya Allah yang benar. Ketika seorang muslim memahami makna lahiriah ini, ia akan berhati-hati dalam hidupnya. Ia tidak akan menjadikan pekerjaannya sebagai sesembahan, tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, dan tidak akan tunduk pada apapun selain Allah. Bab 3 Makna batiniah yang tersembunyi. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekadar ucapan lisan atau tanda lahiriah masuk Islam. Ia memiliki lapisan makna yang jauh lebih dalam, makna batiniah yang seringkali tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Jika makna lahiriah menegaskan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka makna batiniah mengajak hati untuk menyadari bahwa tiada wujud hakiki selain Allah. Segala sesuatu selain Dia hanyalah ciptaan yang bergantung penuh kepadanya. Allah berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kepunyaannya lah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Kasyash, ayat 88. Ayat ini menjadi dasar bagi kesadaran batin seorang mukmin. Segala hal yang tampak di hadapannya, harta, jabatan, bahkan dirinya sendiri pada hakikatnya fana, tidak kekal, dan tidak berdiri sendiri. Hanya Allah yang tetap, yang nyata dalam wujudnya, sementara segala yang lain hanyalah bayangan. La ilaha illallah sebagai penyingkap hijab. Makna batiniah dari kalimat tauhid ibarat cahaya yang menyingkap hijab. Banyak orang hidup dalam gelap, menyangka bahwa harta, kekuatan, atau manusia lainlah yang menentukan nasib mereka. Padahal, ketika mata batin terbuka, barulah ia menyadari bahwa semua itu hanyalah jalan, bukan penentu. Penentu hanyalah Allah semata. Inilah yang dimaksud dengan membuka mata batin. Kalimat ini, bila diucapkan dengan penuh kesadaran, akan menghapus tabir tipuan dunia. Ia menyingkap hakikat bahwa segala sesuatu adalah tanda-tanda, ayat, yang menunjuk kepada Allah, bukan wujud yang berdiri sendiri. Kisah Sufi dan kesadaran tauhid. Para wali Allah, para Sufi, seringkali menggambarkan pengalaman batin mereka dengan kalimat tauhid ini. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada seorang ulama Sufi, mengapa engkau selalu berkata la ilaha illallah dengan penuh tangisan? Ia menjawab, karena setiap kali aku mengucapkannya,
Aku melihat betapa diriku ini bukan apa-apa. Segala yang kuanggap kuat, ternyata lemah. Segala yang kuanggap milik, ternyata hanyalah titipan. Yang ada hanyalah Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa makna batiniah bukan sekadar hafalan, melainkan pengalaman spiritual yang mendalam. Seorang hamba yang menyadarinya akan merasa kecil, hina, dan fana di hadapan keagungan Allah. Dalil dari hadits Nabi. Rasulullah juga menjelaskan kedalaman kalimat tauhid ini. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, ia akan selamat dari azabku. Hadis riwayat Baihaqi. Benteng ini bukan hanya benteng lahiriah, melainkan benteng batin. Artinya, siapa yang benar-benar masuk ke dalam kesadaran bahwa tiada yang hakiki selain Allah, maka ia akan merasakan keamanan batin, kedamaian jiwa, dan perlindungan dari segala tipu daya dunia. Menyingkap hakikat kehidupan. Kalimat tauhid dalam makna batiniah mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki hanyalah pinjaman. Anak, istri, suami, rumah, pekerjaan, bahkan diri kita sendiri, semuanya bukan milik kita. Semua itu milik Allah, dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Allah berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah segala sesuatu dikembalikan. Quran Surat An-Nur, ayat 42. Ketika seorang hamba benar-benar menghayati ayat ini, ia tidak lagi terikat berlebihan pada dunia. Hatinya terbebas dari belenggu kesedihan berlebihan maupun kegembiraan berlebihan. Ia menerima segalanya sebagai amanah yang datang dan pergi sesuai dengan kehendak Allah. Kisah, seorang ulama dan kesadaran fana. Dikisahkan, Imam Junaid al-Baghdadi suatu ketika ditanya, apa makna la ilaha illallah? Ia menjawab, membuang dari hatimu selain Allah. Jawaban ini singkat, tetapi menyentuh inti. Makna batiniah adalah membersihkan hati dari segala ketergantungan selain Allah. Saat hati benar-benar kosong dari selainnya, barulah ia dipenuhi oleh cahaya Allah. Inilah yang disebut para ulama sebagai fana, yaitu kesadaran bahwa diri sendiri dan segala sesuatu selain Allah tidak memiliki wujud hakiki. Yang kekal hanyalah Allah. Renungan bagi jiwa. Mari kita merenung. Saat kita bekerja keras, apakah kita menyadari bahwa rezeki bukan datang dari kecerdasan kita, melainkan dari Allah? Saat kita sakit lalu sembuh, apakah kita menyadari bahwa yang menyembuhkan bukan obat, tetapi Allah yang memberi kesembuhan melalui obat? Saat kita berbahagia bersama keluarga, apakah kita menyadari bahwa semua itu hanyalah pinjaman, dan sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah? Inilah makna batiniah la ilaha illallah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada wujud, kecuali dari Allah. Buah dari kesadaran batin. Seorang hamba yang menyadari makna batiniah ini akan hidup dengan ketenangan luar biasa. Ia tidak mudah sombong karena tahu dirinya bukan apa-apa. Ia tidak mudah putus asa karena tahu segalanya ada dalam genggaman Allah. Ia tidak takut kehilangan karena sadar bahwa semua hanyalah titipan. Dan ia tidak terikat pada dunia, karena hatinya hanya terpaut pada Allah. Kesadaran ini akan menjadikan la ilaha illallah sebagai cahaya batin yang menerangi jalan hidupnya. Bab 4 Tauhid sebagai cahaya hati. Tauhid bukan sekadar kalimat yang diucapkan dengan lisan, melainkan cahaya yang menyinari hati manusia. Cahaya ini datang dari pengakuan tulus bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa seluruh ciptaan tunduk di bawah kekuasaannya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur, ayat 35. Ayat ini memberi gambaran bahwa tauhid adalah cahaya yang menembus kegelapan batin. Seseorang yang hatinya dipenuhi tauhid akan melihat kehidupan dengan jernih, tidak tertipu oleh gemerlap dunia, dan tidak takut menghadapi ujian. Tauhid dan pencerahan jiwa. Ketika seseorang mengucapkan, La ilaha illallah, sesungguhnya ia sedang memutuskan ikatan dengan segala bentuk berhala, baik berhala yang tampak seperti patung dan benda,
maupun berhala yang tersembunyi di hati, cinta dunia, nafsu, ego, dan kesombongan. Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hati yang penuh tauhid menjadi tempat turunnya cahaya ilahi. Sebaliknya, hati yang kotor karena syirik dan ria akan menjadi gelap dan kehilangan arah. Cahaya tauhid menjadikan manusia yakin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, sehingga ia hidup dengan ketenangan meski berada di tengah badai ujian. Kisah sahabat yang hidup dengan cahaya tauhid. Suatu ketika, Bilal bin Rabah disiksa di bawah teriknya matahari Mekah. Tubuhnya yang lemah dipaksa untuk mengakui Tuhan selain Allah. Namun, yang keluar dari lisannya hanyalah satu kata, "Ahad, Ahad." Yang Maha Esa, Yang Maha Esa. Cahaya tauhid membuat Bilal tetap teguh, walau jasadnya hampir hancur. Ia tidak butuh bukti lain selain keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah satu-satunya yang layak disembah. Inilah bukti bahwa tauhid yang benar bukan hanya teori, tetapi kekuatan yang memberi cahaya dan keteguhan dalam hidup. Kisah Bilal memberi pelajaran bahwa cahaya tauhid tidak bisa dipadamkan oleh siksaan, ancaman, ataupun tekanan. Ia lebih terang dari cahaya matahari, karena ia bersumber dari Allah yang Maha Hidup. Tauhid sebagai penyelamat di hari kiamat. Dalam hadits disebutkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Namun, keikhlasan dalam tauhid bukan sekadar ucapan. Ia adalah cahaya yang menggerakkan amal. Orang yang benar tauhidnya tidak akan menuhankan harta, kedudukan, atau manusia. Ia tidak akan menggadaikan imannya demi dunia yang fana. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa tauhid adalah kunci surga. Namun, kunci itu tidak akan membuka pintu jika gigi-giginya tidak sempurna. Gigi-gigi kunci itu adalah amal, ibadah, dan pengamalan syariat. Tanpa itu semua, cahaya tauhid tidak akan masuk ke dalam hati. Renungan, apakah cahaya itu sudah menyentuh hati kita? Setiap muslim perlu merenungkan, apakah tauhid yang ia ucapkan sudah benar-benar menjadi cahaya di dalam hatinya, atau hanya sekadar kata-kata di lisan? Cahaya tauhid bisa diuji dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita masih cemas berlebihan terhadap rezeki, padahal Allah yang menjamin? Apakah kita masih takut kehilangan manusia, padahal Allah lah yang menggenggam hati mereka? Apakah kita masih mencari pujian, padahal ridha Allah jauh lebih mulia? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini membuat hati kita resah, berarti cahaya tauhid masih belum sempurna. Kita perlu memperbanyak zikir, memperdalam ilmu, dan membersihkan hati dari segala bentuk syirik yang halus. Cahaya yang menyembuhkan luka batin. Banyak orang hidup dalam kegelapan batin, gelisah, cemas, takut, iri, dan penuh kebencian. Semua itu terjadi karena hati jauh dari cahaya tauhid. Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Taha, ayat 124. Sebaliknya, orang yang hatinya penuh dengan tauhid akan selalu merasa cukup. Walau miskin, ia tetap kaya dengan ridha. Walau kehilangan, ia tetap tenang karena yakin Allah menggantinya. Walau diuji, ia tetap tersenyum karena tahu setiap musibah adalah tanda kasih sayang Allah. Penutup renungan bab. Tauhid adalah cahaya yang membebaskan manusia dari kegelapan. Cahaya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya hadir pada hati yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Maka, marilah kita menjaga kalimat la ilaha illallah bukan hanya di lisan, tetapi juga di dalam hati. Karena pada akhirnya, cahaya inilah yang akan menjadi pelita saat dunia gelap, penolong saat sakaratul maut, dan penyelamat saat manusia berdiri di padang mahsyar. Bab 5. Nafas sebagai jalan menuju Allah. Nafas adalah tanda kehidupan yang paling nyata, namun paling sering dilupakan. Setiap tarikan nafas adalah izin Allah untuk hidup, dan setiap hembusan nafas adalah pengingat bahwa hidup ini suatu saat akan berakhir. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Tirmidzi. Kematian erat kaitannya dengan nafas.
Setiap hembusan yang kita keluarkan mendekatkan kita pada saat terakhir. Karena itu, orang-orang arif melihat nafas bukan sekadar proses biologis, tetapi jalan untuk mengenal Allah. Nafas sebagai amanah ilahi. Allah berfirman, "Dan kami telah tiupkan ke dalamnya ruh, ciptaan, kami." Quran Surat At-Tahrim, ayat 12. Tiupan ruh itu hadir dalam bentuk kehidupan, yang tampak melalui nafas. Ruh tidak bisa dilihat, tetapi ia meninggalkan tanda berupa detak jantung dan hembusan nafas. Inilah amanah Allah yang tidak boleh disia-siakan. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa setiap nafas adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Bila nafas digunakan untuk maksiat, maka ia menjadi kesaksian yang menjerumuskan. Bila digunakan untuk zikir dan amal saleh, maka ia menjadi saksi yang menyelamatkan. Nafas dalam zikir. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa orang yang benar-benar berzikir kepada Allah akan menjaga setiap nafasnya agar tidak kosong dari mengingatnya. Setiap tarikan dan hembusan adalah tasbih yang sunyi. Sebagian sufi menjadikan nafas sebagai ladang zikir tersembunyi. Mereka menyebutnya nafasul hafi, zikir tersembunyi, yaitu zikir yang mengikuti irama nafas. Tarikan nafas diiringi rasa kesadaran bahwa semua berasal dari Allah, dan hembusan nafas diiringi penyerahan diri kembali kepadanya. Dengan cara ini, seorang hamba tidak pernah jauh dari Tuhannya, bahkan dalam diam sekalipun. Kisah seorang wali dengan nafas zikir. Diriwayatkan tentang seorang wali Allah yang ketika wafatnya mendekat, murid-muridnya mendengar dari tubuhnya desahan zikir, Allahu, Allahu, setiap kali ia menarik dan menghembuskan nafas. Mereka terkejut, sebab sang guru tidak lagi berbicara, namun tubuhnya seakan sudah menyatu dengan zikir. Ketika ditanya sebelumnya bagaimana ia bisa mencapai keadaan itu, ia menjawab, "Aku membiasakan diriku berzikir mengikuti nafas, sehingga ketika lidahku berhenti, hatiku tetap meneruskan." Kisah ini mengajarkan bahwa nafas bisa menjadi jalan mengenal Allah, jika sejak awal kita melatihnya dengan kesadaran zikir. Nafas dan keabadian ruh. Nafas yang keluar terakhir kali adalah perpisahan antara tubuh dan ruh. Namun, bagi orang yang hidupnya penuh dengan kesadaran terhadap Allah, hembusan terakhir itu bukan ketakutan, melainkan pintu menuju keabadian. Allah berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr, ayat 27-30. Ayat ini memberi janji bahwa nafas terakhir bisa menjadi pintu kebahagiaan, jika sepanjang hidup kita menjadikannya jalan menuju Allah. Renungan tentang nafas yang terabaikan. Kita sering sibuk mengejar dunia, namun lupa bahwa hidup kita diukur oleh jumlah nafas, bukan jumlah harta. Betapa banyak orang yang mengeluh kurangnya rezeki, padahal setiap hembusan nafas adalah rezeki paling besar. Betapa banyak orang yang takut kehilangan manusia, padahal setiap nafas yang Allah berikan lebih berharga daripada segala pertemuan. Setiap kali kita menarik nafas, itu adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Setiap kali kita menghembuskan nafas, itu adalah pengingat bahwa satu langkah lagi kita mendekati kematian. Nafas sebagai titik kesadaran. Nafas adalah jalan sunyi menuju Allah karena ia tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan tempat, dan tidak membutuhkan waktu khusus. Ia hadir setiap saat. Barang siapa mengingat Allah bersama nafasnya, maka seluruh hidupnya akan dipenuhi cahaya zikir. Rasulullah mengajarkan doa singkat namun penuh makna. Ya Allah, jadikanlah hidupku tambahan kebaikan bagiku, dan wafatku sebagai akhir dari segala keburukan. Ahmad. Doa ini seakan mengingatkan bahwa selama nafas masih ada, kesempatan untuk mendekat kepada Allah belum tertutup. Renungan penutup bab. Nafas adalah rahasia hidup yang sering kita abaikan. Ia bisa menjadi saksi yang menjerumuskan jika digunakan untuk maksiat, atau saksi yang menyelamatkan jika dipenuhi dengan zikir. Dengan menyadari nafas sebagai jalan menuju Allah, kita belajar bahwa mendekat kepadanya tidak selalu dengan langkah besar, tetapi bisa dimulai dari hal paling sederhana, kesadaran pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Bab 6. Diam yang mengajarkan bicara hati. Diam adalah bahasa yang sering dilupakan manusia. Kita terbiasa berbicara, menyampaikan gagasan, mengeluarkan pendapat, bahkan berdebat tanpa henti. Namun, di balik riuh kata-kata, ada satu kekuatan yang jauh lebih dalam, diam. Diam bukan sekadar ketiadaan suara,
melainkan keadaan di mana hati mengambil alih, berbicara dalam bahasa yang tidak didengar telinga, tetapi dirasakan jiwa. Diam bukan berarti kosong. Justru dalam diam, seseorang dapat menemukan ruang untuk memahami dirinya, mengenali pikirannya, dan menyelami perasaan yang selama ini tertutup oleh riuh kata-kata. Saat lidah berhenti, hati mendapatkan panggungnya untuk berbicara. Diam dan ketenangan. Diam menghadirkan ketenangan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, manusia seringkali terseret dalam arus kebisingan. Kata-kata yang tak pernah berhenti mengalir membuat hati lelah. Namun ketika seseorang memilih diam, ia seakan menarik diri dari gelombang itu. Ketenangan muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Diam adalah jeda yang diperlukan jiwa. Dalam diam, pikiran yang berserakan mulai terkumpul. Hati yang resah mulai menemukan keseimbangannya. Inilah sebabnya diam seringkali menjadi jalan untuk menata kembali kehidupan yang porak-poranda oleh kebisingan. Diam sebagai pengendalian. Kata-kata yang keluar dari mulut bisa menjadi obat, tetapi juga bisa menjadi racun. Seringkali manusia menyesali ucapannya, bukan diamnya. Dalam keadaan marah, lidah mudah meluncurkan kalimat yang melukai. Dalam keadaan sombong, lidah mudah mengeluarkan kata yang merendahkan. Semua itu bisa dihindari jika seseorang menguasai seni untuk diam. Diam bukan berarti takut atau lemah. Diam adalah bentuk pengendalian diri. Dengan diam, seseorang menahan dirinya dari ucapan yang sia-sia. Ia memilih menahan gelombang kata agar tidak keluar dan melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan diam, seseorang menjaga kehormatan dirinya. Diam dan kedalaman hati. Saat manusia memilih diam, ia belajar untuk mendengar suara hati. Di dalam kesunyian, hati berbicara lebih jelas daripada suara manusia. Ia memberikan arahan, peringatan, bahkan penghiburan. Diam memberi kesempatan kepada hati untuk menuntun langkah. Dalam diam, manusia belajar bahwa kekuatan bukanlah pada seberapa banyak kata yang diucapkan, melainkan seberapa dalam ia mampu mendengar. Mendengar dirinya sendiri, mendengar nurani yang selama ini tenggelam oleh suara-suara luar. Diam sebagai jalan kesadaran. Diam adalah pintu kesadaran. Ketika seseorang menahan dirinya untuk tidak berbicara, ia mulai menyadari apa yang terjadi di dalam pikirannya. Ia menyadari emosi yang muncul, menyadari niat yang tersembunyi, dan menyadari perasaan yang ingin diekspresikan. Semua ini tidak mungkin dilakukan dalam kebisingan ucapan yang terus-menerus. Dengan diam, manusia menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya ia rasakan, tanpa tertutup oleh kata-kata yang hanya dibuat untuk menyenangkan orang lain. Diam yang membawa kedalaman spiritual. Diam juga mengajarkan manusia untuk masuk lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Saat suara luar tidak lagi menguasai, manusia menemukan bahwa ada ruang sunyi yang penuh makna di dalam hatinya. Di sanalah ia bisa merasakan kehadiran yang lebih tinggi, kekuatan yang melampaui dirinya. Dia menjadi jalan untuk menyadari bahwa manusia bukan sekadar tubuh dan pikiran, tetapi juga jiwa. Jiwa itu baru bisa dirasakan ketika riuh dunia ditundukkan oleh diam. Diam dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seringkali lahir dari diam. Orang yang terbiasa diam tidak terburu-buru dalam menilai. Ia menimbang lebih dulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Dari sikap itu, kebijaksanaan muncul. Sebaliknya, orang yang terburu-buru berbicara seringkali jatuh dalam kesalahan. Kata-kata yang belum matang bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Namun orang yang memilih diam, ia memberi dirinya waktu untuk berpikir, untuk memahami, dan untuk meresapi. Diam yang mengajarkan rendah hati. Diam juga mendidik hati untuk rendah diri. Dengan diam, seseorang belajar bahwa tidak semua hal harus ia komentari, tidak semua keadaan harus ia tanggapi. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tanpa kata. Dalam diam, seseorang belajar menghormati orang lain, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara. Diam bukan berarti tidak tahu, tetapi memilih untuk tidak memamerkan pengetahuan. Diam bukan berarti tidak bisa, tetapi memilih untuk tidak menyombongkan kemampuan. Dari diam, lahirlah sikap rendah hati yang tulus. Diam sebagai kekuatan jiwa. Pada akhirnya, diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Kekuatan untuk menahan, kekuatan untuk memahami, dan kekuatan untuk menata.
Orang yang mampu diam pada saat yang tepat adalah orang yang menguasai dirinya. Dia mengajarkan bahwa bicara hati lebih dalam daripada kata-kata. Hati memiliki bahasa yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Dengan diam, manusia belajar mendengar bahasa itu, bahasa yang menuntun kepada kebijaksanaan, ketenangan, dan kedalaman hidup. Bab 7. Rasa sebagai jalan menuju tauhid. Rasa adalah anugerah halus yang diletakkan Allah dalam jiwa manusia. Ia bukan sekadar emosi yang muncul dari keadaan, melainkan getaran batin yang dapat menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Melalui rasa, manusia mampu menangkap isyarat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bisa dipahami dengan hati. Tauhid bukan hanya dipahami dengan akal dan ucapan, melainkan juga dengan rasa. Kalimat la ilaha illallah baru benar-benar mengakar ketika rasa seorang hamba larut dalam makna pengesaan Allah. Saat itu, tauhid bukan sekadar doktrin, melainkan pengalaman batin yang hidup, rasa yang menuntun pada kesadaran. Setiap manusia pernah merasakan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, kerinduan kepada sesuatu yang tak terlihat, tak tersentuh, namun begitu nyata dalam hati. Kerinduan itu adalah tanda bahwa fitrah manusia sedang mencari Tuhannya. Rasa itu hadir dalam kesunyian malam, dalam doa yang lirih, atau dalam tangisan ketika hati terasa hampa. Dengan menyadari rasa, seorang hamba dapat menyingkap tabir yang menghalangi dirinya dari Allah. Ia menemukan bahwa tauhid bukan sekadar keyakinan luar, tetapi kesatuan rasa antara dirinya dengan Sang Pencipta. Rasa yang mengajarkan kerendahan. Rasa membuat manusia sadar akan kelemahan dirinya. Ketika hati bergetar karena menyadari kebesaran Allah, ia merasa kecil di hadapannya. Inilah rasa yang melahirkan kerendahan hati, sebuah jalan menuju tauhid yang sejati. Tanpa rasa, ucapan la ilaha illallah bisa menjadi kering, sekadar kata-kata tanpa makna. Namun ketika rasa ikut hadir, ucapan itu menjadi hidup, mengalir dari hati, dan menyinari seluruh kehidupan. Rasa dalam zikir. Zikir bukan hanya gerakan lidah, melainkan juga getaran rasa. Ketika nama Allah diulang dalam hati, rasa tenang, rasa damai, dan rasa cinta akan muncul. Inilah kekuatan zikir yang sejati, mengikat rasa seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak lagi merasa sendiri. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak jantung dan setiap langkah hidupnya. Inilah puncak dari rasa yang menuntun pada tauhid. Rasa yang membuka jalan tauhid. Rasa menjadi jembatan untuk memahami makna la ilaha illallah. Dengan rasa, manusia tidak hanya mengenal Allah melalui ilmu, tetapi juga melalui pengalaman batin. Rasa itu menuntun hamba untuk menyerahkan diri sepenuhnya, menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain selain Allah. Tauhid menjadi nyata ketika rasa tunduk sepenuhnya kepadanya. Hati yang dipenuhi rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap hanya kepada Allah akan menemukan bahwa hidup ini hanyalah jalan menujunya. Rasa, dengan segala kelembutannya, adalah jalan yang mengantarkan manusia pada tauhid sejati, tauhid yang tidak hanya diucapkan, tetapi juga dirasakan, dihayati, dan dihidupi dalam setiap detik kehidupan. Bab 8. Jalan sunyi para kekasih Allah. Jalan menuju Allah bukanlah jalan yang ramai dan penuh sorakan, melainkan jalan sunyi. Jalan ini tidak selalu dipahami banyak orang, bahkan sering dianggap aneh. Para kekasih Allah menapakinya dalam keheningan, jauh dari keramaian, dan seringkali penuh ujian. Kesunyian itu bukan berarti mereka terputus dari dunia, melainkan karena hati mereka lebih banyak tertuju pada Allah daripada pada manusia. Kesunyian para kekasih Allah adalah bentuk pemurnian. Mereka memilih untuk menyingkir dari hiruk-pikuk yang membuat hati lalai, agar jiwa dapat lebih jernih. Dalam sunyi, mereka menemukan ruang luas untuk bercakap dengan Tuhannya. Kata-kata yang tak bisa terucap di hadapan manusia, mereka sampaikan dalam doa, tangisan, dan bisikan hati di hadapan Allah. Jalan sunyi dan kesabaran. Para kekasih Allah tidak jarang menghadapi kesalahpahaman dari manusia. Jalan sunyi yang mereka pilih sering dianggap sebagai sikap menyendiri, menjauh, bahkan tidak peduli. Namun sebenarnya, kesunyian itu adalah latihan sabar. Mereka sabar menahan kerinduan kepada Allah di tengah fitnah dunia, sabar menanggung cibiran, dan sabar menghadapi kesepian. Kesabaran ini membuat hati mereka semakin kuat. Jalan sunyi melatih jiwa untuk tidak bergantung pada makhluk. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari banyaknya teman atau pujian,
melainkan dari dekatnya hati kepada Allah. Sunyi yang menghidupkan hati. Kesunyian bukanlah kehampaan. Justru di dalam sunyi, hati menjadi hidup. Dalam sepi malam, para kekasih Allah bangun untuk berdoa, berzikir, dan menangis di hadapannya. Suara yang tidak terdengar oleh manusia, justru sampai kepada langit. Jalan sunyi membuat mereka merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati mereka dipenuhi cahaya, sementara dunia luar sering tidak menyadarinya. Kesunyian sebagai ujian. Namun jalan sunyi juga penuh ujian. Kesepian sering menguji keteguhan iman. Tidak ada teman untuk berbagi. Tidak ada manusia yang selalu mengerti. Hanya Allah yang menjadi sandaran. Ujian ini membuat para kekasih Allah semakin bergantung hanya kepadanya. Kesunyian ini menyingkap siapa yang benar-benar ikhlas. Sebab, siapapun bisa beribadah ketika diperhatikan orang lain, tetapi hanya hamba sejati yang mampu beribadah ketika tak seorang pun melihatnya. Sunyi yang mengantarkan pada tauhid. Pada akhirnya, jalan sunyi adalah jalan menuju tauhid. Dalam kesunyian, para kekasih Allah menemukan makna la ilaha illallah dalam bentuk paling murni. Tiada yang layak dicintai, ditakuti, dan diandalkan selain Allah. Mereka belajar hidup hanya untuknya, tanpa pamrih dunia, tanpa ketergantungan pada manusia. Inilah sebabnya para kekasih Allah seringkali tidak dikenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Jalan sunyi yang mereka pilih menjadikan mereka dekat dengan Allah, dan kedekatan itulah kemuliaan sejati. Bab 9 Makna la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya untuk dihafalkan atau diucapkan di lisan, melainkan untuk dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ini adalah fondasi, kunci, sekaligus pedoman dalam setiap aspek hidup seorang muslim. Mengucapkannya sekali saja sudah merupakan pernyataan besar. Namun menjadikannya sebagai jalan hidup adalah proses panjang yang harus dijalani setiap hari. Tauhid dalam pekerjaan. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, dapat menjadi ibadah jika dikerjakan dengan kesadaran tauhid. Seorang pedagang yang jujur, seorang pekerja yang amanah, seorang guru yang ikhlas, semuanya sedang menghidupkan makna la ilaha illallah. Mereka menolak menjadikan dunia sebagai Tuhan, dan hanya mengharap ridha Allah. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi mencari keuntungan semata, tetapi mencari berkah. Ia memahami bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari tipu daya atau kecurangan. Tauhid dalam keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, la ilaha illallah hadir dalam sikap saling menghormati dan saling mengingatkan. Seorang ayah yang menafkahi keluarganya dengan halal, seorang ibu yang mendidik anak dengan penuh kesabaran, semuanya sedang menegakkan tauhid. Mereka menolak hawa nafsu untuk berbuat zalim atau menuruti ego, dan memilih jalan cinta yang diridhai Allah. Dengan itu, rumah tangga menjadi ladang ibadah, bukan sekadar tempat tinggal. Tauhid dalam ujian. Hidup selalu dipenuhi ujian, sakit, kehilangan, kegagalan, atau kesedihan. Disinilah makna la ilaha illallah diuji. Orang yang benar-benar meyakininya akan tetap tenang, sebab ia sadar bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada penyakit yang menyakitkan tanpa izinnya, dan tidak ada kesulitan yang hadir tanpa tujuan darinya. Dengan kesadaran ini, ujian tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Tauhid dalam kesendirian. Makna la ilaha illallah juga hadir dalam saat-saat sunyi. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang menilai, seorang hamba tetap memilih untuk taat. Inilah bukti bahwa tauhidnya hidup, bukan hanya untuk dipamerkan di hadapan orang lain. Kesendirian menjadi saksi bahwa seorang hamba benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Tauhid dalam interaksi sosial. Dalam bermasyarakat, makna tauhid mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan kepedulian. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sebab semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Dengan kesadaran ini, seseorang akan menghindari kesombongan, kebencian, dan permusuhan. Ia tahu bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah, dan memperlakukan mereka dengan baik adalah bagian dari penghambaan kepadanya. Kesimpulan bab. La ilaha illallah adalah cahaya yang membimbing setiap langkah kehidupan. Dalam pekerjaan, keluarga, ujian, kesendirian, dan interaksi sosial, kalimat ini menjadi kompas yang mengarahkan hati agar selalu lurus menuju Allah.
Ketika makna itu benar-benar hidup dalam keseharian, seorang hamba akan merasakan ketenangan yang mendalam, karena hidupnya senantiasa berporos pada satu pusat, Allah semata. Bab 10. Mata batin yang terbuka dengan la ilaha illallah. Mata yang biasa memandang hanya melihat bentuk, warna, dan rupa. Namun, mata batin adalah cahaya yang dikaruniakan Allah untuk melihat hakikat di balik segala rupa. Dan cahaya itu tidak akan menyala kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang mengangkat manusia dari sekadar melihat dunia dengan panca indera, menuju pada penyaksian hakikat dengan nur yang ditanamkan Allah dalam hati. Ketika seorang hamba menegakkan la ilaha illallah bukan hanya di lisan, melainkan di seluruh dimensi dirinya, maka tabir-tabir yang menutupi pandangan batin mulai tersingkap. Ia tidak lagi memandang dunia sekadar sebagai benda yang ada di hadapan mata, tetapi ia menyaksikan bahwa setiap benda adalah tanda, setiap makhluk adalah ayat, dan setiap kejadian adalah pesan dari Allah. Inilah yang disebut dengan terbukanya mata batin. Mata batin yang dibasuh dengan tauhid tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Ia tahu bahwa harta hanyalah titipan, jabatan hanyalah sementara, dan kekuasaan hanyalah ujian. Dengan la ilaha illallah, ia melihat dunia dalam proporsinya yang benar, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai jembatan menuju Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dalam kesadarannya yang paling dalam, maka ia seolah memasuki cermin besar yang memantulkan segala sesuatu kepada asalnya, Allah. Mata batinnya akan melihat bahwa segala gerak adalah geraknya, segala diam adalah diam dalam ketetapannya, dan segala hidup hanyalah pantulan dari kehidupannya. Orang yang terbuka mata batinnya tidak berarti ia melihat hal-hal gaib dalam arti supranatural, tetapi ia melihat lebih dalam dari sekadar kulit kenyataan. Ia melihat bahwa setiap pertemuan bukanlah kebetulan, setiap kesulitan adalah pelajaran, dan setiap nikmat adalah peringatan agar tidak lalai. Itulah pandangan batin yang hidup dengan tauhid. Namun, untuk sampai pada keterbukaan mata batin ini, seorang hamba harus terus-menerus menajamkan dirinya dengan zikir. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya diulang di mulut, tetapi dipahat di hati. Setiap tarikan nafas menjadi pengingat bahwa tidak ada daya kecuali dengan Allah. Setiap langkah menjadi saksi bahwa semua tujuan sejatinya kembali kepadanya. Mata batin yang terbuka akan membawa ketenangan yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ketika musibah datang, ia tidak mengeluh, karena ia melihat rahasia di baliknya. Ketika nikmat datang, ia tidak sombong, karena ia tahu dari siapa nikmat itu berasal. Itulah keistimewaan seorang hamba yang hidup dengan la ilaha illallah di kedalaman jiwanya. Pada akhirnya, terbukanya mata batin bukanlah tujuan akhir, melainkan anugerah yang menghantarkan seseorang pada pengenalan lebih dekat kepada Allah. Dengan mata batin yang terbuka, ia tidak lagi sibuk mencari dunia, tidak lagi gelisah oleh pujian atau hinaan manusia, karena yang ia lihat hanyalah Allah semata. Dan dengan kalimat agung ini, ia menemukan bahwa seluruh alam hanyalah cermin yang memantulkan keagungan Sang Pencipta. Penutup, kembali ke satu kalimat. Segala perjalanan yang kita lalui dalam rangkaian bab-bab ini pada akhirnya bermuara pada satu kalimat yang sama, kalimat yang menggetarkan langit dan bumi, kalimat yang menjadi inti dari seluruh kehidupan, la ilaha illallah. Dari makna lahiriah hingga batiniah, dari cahaya tauhid hingga jalan sunyi para kekasih Allah, dari nafas yang menjadi pengingat hingga mata batin yang terbuka, semuanya hanyalah pintu menuju satu hakikat, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar lafaz yang keluar dari bibir, tetapi ia adalah denyut yang menghidupkan hati, cahaya yang menuntun jiwa, dan kekuatan yang menegakkan ruhani seorang hamba. Betapa banyak orang yang mengucapkannya, namun sedikit yang menyelaminya. Betapa banyak yang menjadikannya identitas, namun lupa menjadikannya kesadaran hidup. Ketika seorang hamba benar-benar hidup dalam la ilaha illallah, ia menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dunia boleh berputar dengan segala ujian dan gemerlapnya, tetapi hatinya tetap kokoh, karena ia berpaut hanya pada Allah. Ia tidak tertipu oleh kesenangan sementara, tidak pula hancur oleh kehilangan, sebab ia melihat segalanya sebagai titipan yang akan kembali pada Sang Pemilik. Inilah rahasia terbesar yang diwariskan para nabi, dijaga para wali, dan menjadi bekal orang-orang yang berjalan menuju Allah, bahwa seluruh jalan, seluruh ilmu, seluruh ibadah, pada akhirnya hanya bermuara pada kalimat tauhid. Maka, wahai jiwa yang mencari, berhentilah sebentar dalam hiruk-pikuk dunia, dan tanyakan pada dirimu, apakah la ilaha illallah hanya berhenti di bibir, ataukah ia sudah menembus ke dalam dada? Apakah ia hanya menjadi identitas?
Atau sudah menjadi kehidupan? Sesungguhnya, siapapun yang menjadikan kalimat ini nafasnya, pikirannya, langkahnya, dan pandangannya, maka ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Ia bersama Allah, dan Allah bersamanya. Dan pada akhirnya, ketika mata terpejam untuk terakhir kalinya, kalimat inilah yang akan menjadi cahaya di alam kubur, penolong di hari kebangkitan, dan tiket menuju perjumpaan dengan Sang Kekasih. La ilaha illallah, tiada kalimat yang lebih agung, tiada kebenaran yang lebih hakiki, tiada harta yang lebih berharga. Itulah awal, itulah perjalanan, itulah tujuan.